Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Imtiaz, NIM J311080105 dari SIF B2. Di sini saya mendapatkan kasus untuk mengetahui status gizi remaja putri umur 14 tahun 1 bulan berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur. Nah, untuk mengetahui data IMT itu, maka diperlukan data berat badan dan tinggi badan. Alat yang digunakan untuk mengukur berat badan adalah timbangan injak, dan alat untuk digunakan mengukur tinggi badan adalah mikrotoa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran berat badan. Yang harus diperhatikan pertama adalah lantai yang digunakan untuk menaruh timbangan injak. Timbangan injak ini lantainya harus keras, padat, dan rapat. Kemudian yang harus diperhatikan adalah skalanya. Jarum penunjuk harus menunjukkan angka 0, dan jika diuji coba, maka angka kembali ke angka 0. Jadi alat ini dapat digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengetahui respondennya. Di sini respondennya tidak boleh menggunakan alas kaki dan tidak menggunakan pakaian yang dapat menambah berat badan, serta tidak menggunakan aksesoris. Pertama, saya akan menanyakan kepada responden, Ibu, apakah Ibu ada membawa aksesoris tambahan seperti HP atau kunci di dalam saku? Enggak. Di sini responden juga sudah tidak menggunakan alas kaki ya, dan tidak ada aksesoris tambahan yang dapat menambah berat badan. Kemudian responden diminta untuk naik ke atas timbangan. Silakan Ibu naik. Dan di sini pandangan harus ke depan, tangan berada di samping, dan pandangan lurus ke depan. Badan berdiri tegak. Di sini lakukan pembacaan, didapat bahwa berat badan adalah 58 kilo. Silahkan turun Ibu. Dan pengukuran berat badan ini dapat dilakukan minimal selama 2 kali untuk mengetahui apakah benar apa tidaknya. Dan selisihnya adalah 0,1 kg. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran tinggi badan. Nah, pengukuran tinggi badan ini menggunakan alat yang namanya mikrotoa. Sebelumnya alat ini harus diperhatikan bahwa jika sampai bawah itu adalah 0. Dibaliknya adalah 0. Kemudian dibalikan lagi ya. Di sini saya tidak menggunakan mikrotoa karena tidak adanya alat, maka diganti dengan meteran. Di sini yang perlu diperhatikan adalah karena alatnya sudah dicek apakah 0 apa tidak. Kemudian lanjutkan adalah dengan respondennya. Responden sendiri tidak boleh menggunakan alas kaki dan tidak menggunakan aksesoris tambahan di kepala seperti topi, cat rambut, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan sendiri adalah responden harus berdiri menempel di dinding, dan bagian yang menempel adalah kepala, bahu, bokong, dan tumit. Untuk tumitnya bisa dilihat, tumit. Dan kemudian dilakukan pengukuran tinggi badan. Jika responden lebih tinggi daripada pengukurnya, maka dapat dibantu dengan alat bantu seperti kursi dan dilakukan pengukuran. Dan ya, untuk diperhatikan adalah pandangan responden harus ke depan, lurus tegak ke depan, dan badan tetap harus tegak, tidak bergerak. Lakukan pengukuran dan didapat data sebanyak dibaca. Untuk pembacaan skala ini menggunakan teknik E-level. Jadi skala harus berada tepat di depan pembaca, yaitu banyak 146 cm. Silakan, terima kasih Bu. Kemudian karena data berat badan sudah didapat, yaitu 58 kilo, dan tinggi badan didapatkan 146 cm. Kemudian dilakukan yaitu pengukuran
status gizinya. Di sini kita tahu bahwa ini adalah respondennya perempuan, umurnya 14 tahun 1 bulan, dan berat badannya itu 58 kg dan tinggi badannya adalah 146 cm. Untuk mengukur indeks massa tubuh berdasarkan umur, menurut umur menggunakan rumus IMT menurut umur. Untuk perhitungan ini menggunakan tabel Z-score karena usia anak remaja ini masih dalam range 5-18 tahun. Rumusnya adalah indeks massa tubuh menurut umur, berat badan dikurangi dengan median dibagi, karena berat badan lebih besar daripada mediannya, maka menggunakan plus 1 SD dikurangi dengan median. Yang menjadi landasannya dalam pengukuran ini adalah Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak remaja. Di sini didapatkan bahwa berat badan adalah 58 kg dan median untuk umur 14 tahun 1 bulan putri adalah 19,6. Dan nilai 1 SD-nya adalah 22,8. Kemudian dihitung menggunakan kalkulator. Dikurangi dengan 19,6 adalah 38,4 dibagi dengan 22,8 dikurangi dengan 19,6, jadi 3,2. Jadi SD-nya hasilnya adalah plus 12 SD. Bagaimana untuk mengukur status gizinya? Dapat ditentukan dengan menggunakan Permenkes tadi, yaitu menggunakan kategori dan ambang batas status gizi anak. Kita gunakan yang indeks massa tubuh menurut umur untuk usia 5-18 tahun. Di sini disebutkan bahwa gizi kurang min 3 SD sampai dengan min 2 SD, dan gizi baik min 2 SD plus sampai dengan plus 1 SD, dan gizi lebih plus 1 SD sampai plus 2 SD, dan obesitas lebih dari 2 SD. Di sini di hasil penghitungan didapatkan bahwa anak tersebut indeks massa tubuh menurut umurnya adalah plus 12 SD. Berarti anak perempuan tersebut mengalami obesitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.